Hasil Bahsul Masail Lembaga. Bahsul Masail PBNU tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menurut pendapat arus utama, mainstream, mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas muslimin, Indonesia mengharuskan pembayaran zakat fitrah dengan kutul balad, makanan pokok, yang berupa biji-bijian dan tahan lama. Di Indonesia, serealia pangan utama adalah beras. Bila kita mengikuti pendapat mainstream tersebut, maka kewajiban zakat fitrah dibayar dengan beras yang merupakan bagian dari bahan makanan, min tho'amin. Hal ini sesuai dengan hadits berikut. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kunna nakhruju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. رواه البخاري. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menunaikan zakat fitri dengan 1 sya' bahan makanan. Dan Abu Sa'id menyampaikan bahwa bahan makanan kami pada saat itu adalah gandum, anggur, keju, dan kurma. Hadits riwayat Al-Bukhari. Dalam hadits lain disebutkan, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala al-'abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha wal-saghiri wal-kabir min al-muslimin. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah bagi manusia yang dikeluarkan pada bulan Ramadan berupa 1 sya' kurma atau 1 sya' gandum bagi setiap orang merdeka, budak, laki-laki, perempuan, kecil, dan dewasa dari segenap muslimin. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dinamika di masyarakat. Seringkali terjadi kesulitan teknis pembayaran zakat fitrah dengan beras, baik karena masyarakat tidak lagi selalu menempatkan beras sebagai satu-satunya kebutuhan utama penopang hidup layak, ataupun karena masyarakat merasa lebih mudah membayarnya dengan uang. Masalah ini sering menjadi pertanyaan masyarakat, terutama soal keabsahan zakat fitrahnya tersebut. Oleh karena itu, diperlukan rumusan pembayaran zakat fitrah dengan uang untuk menjawab perubahan kebutuhan umat. Argumentasi atas kebolehan pelaksanaan kewajiban zakat fitrah dengan uang sebesar nominal harga beras 2,7 kiama atau 2,5 kiloan dibangun atas pertimbangan sebagai berikut. Argumentasi pertama, sebagian ulama menilai tujuan di balik kewajiban zakat sebagai hikmah saja, yang tidak mengandung muatan hukum. Meski demikian, sebagian ulama lain yang membolehkan konversi zakat fitrah dari serealia ke bentuk uang menilai hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini menjelaskan tentang tujuan dibalik diberlakukannya kewajiban zakat fitrah, yakni agar pada hari itu para penerima zakat dapat menikmati hidup selayaknya orang yang mampu. Tentu saja uang akan lebih efektif untuk mewujudkan tujuan zakat tersebut daripada serealia. An Ibni Umar qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri وقال أغنوهم في هذا اليوم وفي رواية البيهقي أغنوهم عن طواف هذا اليوم. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukupilah mereka di hari ini. Hadits riwayat Ad-Daraqutni. Di dalam redaksi riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan, cukupilah mereka sehingga mereka tidak perlu berkeliling, meminta-minta pada hari ini. Atas dasar tujuan zakat yang tertuang pada hadits di atas, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengatakan, qala, فَإِنْ أُعْطِيَ قِيمَةَ الْحِنْطَةِ جَازَ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حُصُولُ الْغِنَى وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْقِيمَةِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْحِنْطَةِ. Artinya, andaikan seseorang dalam menunaikan zakat fitrahnya dengan menyerahkan uang senilai harga gandum, maka hukumnya boleh menurut kami karena sungguh yang menjadi pertimbangan adalah terciptanya kehidupan yang layak. Tujuan tersebut dapat terwujud dengan penyaluran uang
sebagaimana juga dapat terwujud dengan menyerahkan gandum. Tu Al-Mabsuth Juz 3 halaman 99. Pada kitab yang sama, Syekh Abu Ja'far radhiyallahu anhu menyatakan, وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول أداء القيمة أفضل لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه. Artinya, pembayaran zakat fitrah dengan uang adalah pembayaran yang paling baik karena uang paling efektif untuk memberi manfaat kepada fakir. Pasalnya, uang dapat dipakai untuk membeli berbagai barang yang dibutuhkannya. Al-Mabsuth Juz 3 halaman 99-100. Menurut mazhab Hanafi, kadar uang yang dibayarkan harus sesuai dengan harga bahan-bahan makanan yang manshush, disebut dalam teks hadits sebagai zakat fitrah, yaitu 1 syak kurma kering, 1 syak syair, jelai hordeum vulgar, 0,5 syak anggur kering, dan 0,5 syak hinta, gandum triticum spelta. Masyarakat Indonesia mayoritas pengikut mazhab Syafi'i diperkenankan untuk melakukan intiqalul mazhab, merangkai pelaksanaan ibadah dengan cara melompat dari pendapat satu ke lain mazhab. Cara ini dibenarkan oleh sebagian ulama. Dengan demikian, rumusan hukum yang dihasilkan dari konsep intiqalul mazhab berujung pada kebolehan pembayaran zakat fitrah dengan uang karena mengikuti pendapat mazhab Hanafi. Sedangkan nominalnya disesuaikan dengan harga beras 2,3 atau 2,7 kila, takaran zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i. Walintiqalu min madhhabin ila madhhabin akhar, walau fi ba'd al-masail fihi 3 aqwal, qila yamtani'u mutlaqan, wa qila yajuzu mutlaqan, wa qila in lam yajma' bayna al-madhhabayn ala sifatin tukhalifu al-ijma' jaza, wa illa fala. كمن تزوج بدون صداق ولا ولي ولا شهود فإن هذه الصورة لا يقول بها أحد. Artinya, soal perpindahan dari satu ke lain mazhab meski tidak secara keseluruhan satu rangkaian ibadah, ulama memiliki 3 pendapat mengenai hukumnya. Sebagian ulama melarang secara mutlak, sebagian ulama lagi membolehkan secara mutlak, sebagian ulama lain lagi membolehkannya selama tidak menghasilkan formulasi hukum yang bertentangan dengan ijma'. Apabila bertentangan dengan ijma', maka perpaduan mazhab dilarang, seperti perkawinan tanpa mas kawin, tanpa wali, dan tanpa saksi. Sungguh perpaduan semacam itu tidak diperbolehkan oleh seorang pun dari kalangan ulama. At-Simar Al-Yani'ah, halaman 13. Argumentasi kedua. Seorang ulama dari mazhab Maliki bernama Syekh Ibnu Qasim memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang. Di dalam mazhab Maliki, timbangan syaknya memiliki bobot yang sama dengan mazhab Syafi'i. Dengan demikian, masyarakat boleh membayar zakat fitrah dengan uang seharga beras 2,5 kg atau 2,7 kg. Wa minal mudawwanati qala Malikun la yujzi'uhu an yudfi'a fil fitrati thamanan. Wa rawa Isa 'an Ibn al-Qasim فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ. Artinya, di dalam kitab Ilmu Dawwanah, Imam Malik berkata, tidaklah cukup bagi seseorang yang membayar zakat fitrahnya dalam bentuk uang. Syekh Isa meriwayatkan dari Imam Ibn Qasim yang berkata, jika seseorang membayar zakat fitrah dengan uang, maka hal itu sudah dianggap cukup, sah. At-Taj wal Iklil li Mukhtashar Khalil, Juz 2, halaman 396. Dalam hal ini, pengikut mazhab Syafi'i diperkenankan untuk mengikuti pendapat ulama dari mazhab Maliki yang membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang senilai beras 2,5 kilo atau 2,7 kilo. Hal ini sesuai dengan keterangan berikut. Faidatun, la yajuzu fi madhhab al-imam al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ikhrajul 'ardi 'anil qimah, faman arada ikhrajahu 'anha قلد غيره ممن يرى الجواز كما أفتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد في ذلك. Artinya, di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu sallam tidak diperbolehkan membayar zakat dengan barang lain atas nama harga barter dari benda yang ditentukan dalam teknik pembayaran zakat. Siapa saja yang ingin menunaikan zakat
dengan cara yang tidak dibenarkan dalam pandangan mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu ini dipersilakan untuk bertaklid kepada ulama dari mazhab lain yang membolehkannya sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Ibn Hajar dan imam lainnya tentang kebolehan bertaklid dalam persoalan tersebut. Tarsyihul Mustafidin halaman 154. Berdasarkan dua argumentasi tersebut, Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut. 1. Yang terbaik dalam menunaikan zakat fitrah adalah pembayaran dengan beras. Adapun satu syak versi Imam Nawawi adalah bobot, seberat 2,7 kg atau 3,5 liter. Sedangkan ulama lain mengatakan satu syak seberat 2,5 kg. 2. Masyarakat diperbolehkan pula membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang sesuai harga beras 2,7 kg atau 3,5 liter atau 2,5 kg sesuai kualitas beras layak konsumsi oleh masyarakat setempat. Cara 3. Segenap panitia zakat yang ada di masyarakat baik di musyalla maupun di masjid dianjurkan untuk berkoordinasi dengan lazisnu terdekat. Demikian hasil Bahsul Masail tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang ini disampaikan untuk menjadi pegangan warga NU khususnya dan umat Islam Indonesia umumnya. Jakarta 16 Mei 2020. Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, M. Najib Hasan, Ketua, Sarmidi Husna, MA, Sekretaris.